Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nailul Huda. Pada kesempatan ini ingin memberikan ataupun menyampaikan beberapa jawaban-jawaban terkait dengan soal UTS pendidikan PAI luar sekolah. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama, yaitu terkait bagaimana eksistensi pendidikan PAI luar sekolah di daerah masing-masing. Terkait dengan eksistensi ini, menurut saya bahwa PAI luar sekolah, pendidikan luar sekolah, PAI luar sekolah ini memiliki eksistensi yang berbeda-beda ataupun juga bisa signifikan, terutama di daerah-daerah yang mungkin terbatas lembaga pendidikan formalnya. Lah, bentuk dari PAI luar sekolah ini, pendidikan agama Islam luar sekolah ini sangat beragam. Tentunya di masing-masing daerah. Ada yang mungkin berbasis masjid taklim, lembaga-lembaga kajian Islam, kemudian taman-taman pendidikan Al-Quran di pedesaan-pedesaan, lembaga-lembaga pendidikan di masjid-masjid perdesaan, yang tentunya hal ini juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga dari yang beragam ini juga eksistensinya akhirnya juga beragam, tergantung di mana tempatnya dan di mana lokasinya. Tuh, pada intinya eksistensinya ini pada umumnya itu berbasis komunitas, baik komunitas dari masjid-masjid yang ada di pedesaan ataupun komunitas-komunitas dari lembaga-lembaga kemasyarakatan itu. Dan umumnya ini juga yang banyak mengenyam adalah anak-anak dan remaja yang mungkin tidak mengenyam pendidikan formal seperti pada umumnya. Itu terkait bagaimana eksistensi pendidikan PAI luar sekolah di daerah masing-masing. Ini pada intinya sangat beragam, bergantung daripada lokasi dan tempatnya. Tuh. Nah, kemudian yang kedua itu terkait apa kemudian problematika PAI luar sekolah di daerah masing-masing dan apa penyebabnya. Tentu problematikanya juga berbeda-beda, ya, menyesuaikan dari kondisi wilayah masing-masing itu. Tetapi ada beberapa problem permasalahan yang mungkin ini menurut saya sering terjadi di PAI luar sekolah ataupun di lembaga-lembaga PAI luar sekolah. Yang pertama itu terkait dengan kurangnya tenaga pendidikan yang profesional. Hal ini ataupun yang menyebabkan adalah karena banyak pengajar yang mungkin berasal dari masyarakat umum yang tentunya belum memiliki latar pendidikan yang mumpuni ataupun yang memenuhi standarisasi di bidang keagamaan. Itu problem yang pertama, jadi kurangnya tenaga pendidikan yang profesional. Yang kemudian yang kedua itu terkait minimnya fasilitas dan media pembelajaran seperti ruang belajar yang layak, buku ajar dan alat bantu pembelajaran digital. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan pendanaan yang terbatas, karena pada umumnya lembaga-lembaga PAI luar sekolah ini ya hanya sebatas swadaya masyarakat ataupun komunitas-komunitas tertentu yang kemudian menjadi penyelenggara, sehingga secara pendanaan mungkin terbatas karena tidak ada bantuan ataupun dukungan dari pihak-pihak ataupun di sini adalah pemerintah dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu mungkin juga secara minat dari para generasi muda itu kurang. Karena apa? Karena mungkin dianggap lembaga PAI luar sekolah ini masih kaku ataupun masih tertinggal dari yang namanya teknologi yang ada di saat ini dibandingkan dengan pendidikan-pendidikan formal yang ada pada umumnya. Itu karena mereka mungkin lebih tertarik pada kegiatan-kegiatan digital yang berbau-bau teknologi yang mungkin banyak hiburannya dibandingkan dengan pendidikan agama. Tuh. Jadi penyebab utamanya adalah ketimpangan sumber daya, kurangnya perhatian dari pemerintah daerah, perubahan budaya
generasi muda yang lebih tertarik pada hal-hal yang berbau teknologi digital oriented. Nah, itu. Nah, kemudian yang ketiga, kemudian bagaimana solusi atas problem yang muncul tadi berdasarkan kondisi daerah masing-masing. Nah, di sini mungkin ada beberapa solusi tawaran yang bisa dilakukan ataupun bisa untuk mengatasi problem-problem di atas tadi. Yang pertama, terkait bisa dilakukannya adalah peningkatan kompetensi pengajar ataupun kompetensi dari para ustadz-ustadzah. Dengan apa? Dengan adanya pelatihan ataupun sertifikasi, standarisasi untuk guru yang mengampunya ataupun ustadz-ustadzah yang mengampunya, sehingga diharapkan nanti para pengajar juga memiliki standar pedagogi yang mumpuni ataupun bisa diakui ada standarnya itu. Kemudian yang kedua itu menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga kemitraan. Nah, tentu hal ini dilakukan agar tadi mendorong masalah pendanaan, agar dapat sumber-sumber pendanaan yang lebih mumpuni sehingga secara pembelajarannya lebih bisa efektif dan lebih bisa maksimal lagi untuk mencapai tujuan pendidikannya. Di samping itu juga nanti menjadi sumber daya ataupun pengembangan kurikulum-kurikulum yang tentunya apabila mendapatkan dukungan-dukungan dari kemitraan terkait, misalkan lembaga pendidikan, dinas keagamaan, Kemenang, dan lain sebagainya. Hal ini juga akan tentunya berbeda dari segi nanti peningkatan kurikulumnya dan sumber dayanya. Yang ketiga, mungkin bisa melakukan digitalisasi materi pembelajaran agar tadi harapannya para generasi muda, anak-anak itu juga tidak merasa bosan akan pendidikan keagamaan yang mungkin dilakukan hanya sebatas dengan metode ceramah. Nah, pada lembaga PAI luar sekolah juga penting untuk melakukan ini, digitalisasi materi pembelajaran agar tadi menarik para peserta didik itu agar mungkin lebih semangat lagi, karena mungkin dari segi pembelajarannya ini lebih interaktif, menarik perhatian, itu menarik semangat itu. Nah, yang selanjutnya itu juga tadi bisa mencari dukungan dari pemerintah daerah melalui kebijakan afirmatif, ya, sehingga nanti harapannya bisa mendapatkan mungkin dana hibah dan lain sebagainya, yang ini juga akan sangat membantu untuk keberlangsungan lembaga pendidikan agama Islam luar sekolah. Mungkin beberapa solusi-solusi yang dapat dilakukan untuk tadi mengatasi berbagai masalah ataupun berbagai macam problematika yang mungkin dihadapi di masing-masing lembaga PAI luar sekolah di setiap daerahnya. Sehingga pada intinya kesimpulannya adalah PAI luar sekolah itu bagian penting dalam membangun karakter keagamaan di masyarakat. Namun pasti juga akan menghadapi berbagai macam tantangan yang mungkin sangat beragam, mungkin sangat berbeda antara daerah satu, daerah A, B, C-nya akan berbeda-beda. Untuk itu perlunya dukungan dari berbagai macam pihak dan juga mungkin sebagai penyelenggara melakukan inovasi yang mungkin bisa menjaga keberlangsungan daripada lembaga pendidikan PAI luar sekolah. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.